kita harus kawin sama Ipri. Udah dilaksanakan sama saya. Kuncen udah udah manggil. Iya. Jadi bukan ular datangnya, tapi istri yang cantik. Seorang wanita perempuan yang cantik. Pas begitu kita mau tidur, sama. Masih manusia, cuman dilihat orang itu ular. Kita lagi bersetubuh dengan ular. Nah, kalau lokasi di sananya berupa gua kah atau batu atau apa di sana, Pak? Batu Besar. Iya, batu besar. Cuman kalau udah datang ke situ, batu itu tidak ada. Yang dilihat apa sama Abah? Rumah. Tidak ada bandingnya tuh. Jadi diteretes sama emas. Rumahnya Iya, emas. bahkan kita tidur itu sebetulnya bukan di batu, bukan di tanah, tapi seperti hotel lah gitu. Pas begitu Kuncen udah anduk-anduk, udah dipanggil, langsung rumah datangnya. Jadi bukan batu. Kita kan duduk di batu. Di batu tuh besar amat. Berdua sama Kuncen. Kok kenapa tiba-tiba kita bukan di dekat batu, bukan di tanah, rumah aja langsung. Perempuan udah ada di kamar. Waduh, ada berapa itu, Pak? Cuma satu. Cantiknya secantik artis bukan, Pak? Artis mah nggak cantik. Cantik kalah. Jadi pada saat ada wanita cantik muncul, Bapak langsung berdiri. Ya langsung kita mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan akan berkunjung kembali ke orang spiritual yang bernama Abah Tarma. Yang mana Abah Tarma ini dulu sebelum memasuki masa-masa sekarang, beliau pernah memasuki ke dunia kelam. Yang mana beliau pernah masuk ke dunia pesugihan karena tidak tahan dengan himpitan hutang piutang. Nah, jadi beliau itu pernah mau pesugihan ke siluman Ipri, sempat mau berhubungan badan. Nah, untuk cerita lengkapnya simak video ini sampai dengan tuntas. Dan ingat teman-teman, dari kisah ini kita hanya mengambil sisi baiknya saja untuk dijadikan pembelajaran. Bagi teman-teman semua yang selalu stay di channel ini dan selalu menyimak sampai dengan tuntas, saya doakan semoga rezeki kalian luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, jadi sebelumnya kita tadinya berkunjung ke rumahnya ya, ke rumahnya Abah Tarma. Cuman berhubung hari ini beliau kerja di ladang, jadi kita bergegas langsung menuju ke ladangnya beliau. Dan alhamdulillah juga ini kita lagi berada di pinggiran pedesaan teman-teman ya. Ini bisa dilihat ini jalan pedesaan dan ini kita langsung aja menuju ke ladangnya Abah Tarma. Dan ini suasana sangat enak sekali, sangat adem. Dan dari informasi yang kita dapat, Abah Tarmanya lagi di sana tuh lagi berkebun, katanya lagi kasih pupuk tanaman. Nah, cuman kita sekarang lagi menunggu jam istirahat ya teman-teman ya, biar tidak mengganggu beliau lagi bekerja. Dan saya juga tidak sendirian, bersama teman-teman kreator yang lain, ada Kang Nazar sama Mesa Selina. Nah, itu teman saya ini calon kreator yang bernama apa Bang nama channelnya? Oh, Salja TV. Nah teman-teman, ini juga calon kreator yang nanti juga akan gabung sama tim kita. Dan nanti teman-teman dilihat saja channelnya seperti apa. Dan kebetulan kita juga lagi menunggu jam istirahat ya, biar tidak mengganggu kerjanya Abah Tarma. Nah, saya dulu pernah berkunjung ke Abah Tarma teman-teman, tentang sama dengan pengalaman beliau percumpangan sama mendapatkan uang bibit. Nah, ini adalah tempat singgahnya atau saungnya mungkin Abah Tarma ya. Di sini juga ada poster, ini poster zaman dulu ya, mungkin tahun 90 ke bawah. Ini mungkin kalau yang tahu bintang iklannya seperti siapa, mungkin di kolom komentar bisa disebutkan. Ini iklan jadul sekali ya. Iklan apa namanya ya, nggak tahu, jangan dilihat itunya. Nah, maklum yang namanya
apa namanya di perkampungan itu kalau dulu nggak ada alat komunikasi ya. Jadi yang iklan-iklan mungkin seperti ini, poster-poster ya. Nah, biar tidak kelamaan itu Abah Tarmanya ada lagi memupuk kalau nggak salah itu tanaman jagung ya. Nah, biar tidak lama-lama kita langsung saja menyapa Abah Tarma ya. Dan kita pengen tahu pengalaman beliau tentang Abah Tarma menikah dengan siluman iprit atau siluman ular. Assalamualaikum, Mbah. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Abah mohon maaf ini tadi kita sempat ke rumah, cuman abahnya katanya lagi damang, Bah. Alhamdulillah. Lagi alhamdulillah. Abah lagi apa? Lagi mupuk. Lagi mupuk tanam jagung. Alhamdulillah ini pada subur-subur ya, Bah ya. Iya. Nah, Abah ini kan kebetulan mau masuk istirahat, Ya. pengen ngobrol-ngobrol sama Abah. Ya. Dan sekali nanti saya sama teman-teman saya. Oke, alhamdulillah teman-teman, sekarang kita bertemu dengan Abah Tarma, seorang spiritual yang mungkin tinggal di pelosok desa. Yang mana Abah Tarma ini dulunya beliau pernah mengalami masa-masa sulit dan pernah berkunjung ke salah satu tempat pesugihan. Nah, beliau akan menceritakan pengalaman beliau waktu dulu beliau sempat ingin masuk ke dunia pesugihan. Nah, kisah ini adalah sebagai bahan pembelajaran bagi kita bahwa yang namanya pesugihan itu akan ada akibatnya atau sisi buruknya. Nah, mungkin Abah bisa ceritakan awal mula Abah bisa masuk ke dunia pesugihan seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Lebih dahulu kita memanjatkan puji kali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat kali salam boga disebutkan Kajung Junan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takula wargena sareng pantana pamudah-mudahan king sapata ajeuna. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya akan menceritakan pengalaman saya waktu dulu yang dialami kita sendiri. Cerita ini sebetulnya saya bukan cerita bohong, tapi dengan kenyataan terasa dengan saya dialami. Satu dan kedua, ini saya kedatangan tamu 3 orang. Mungkin dia menanyakan pengalaman waktu dulu saya lagi kesusahan dan kebingungan. Ya, jalan-jalannya itu mungkinlah kelilit masalah utang perutang. Maksud dan tujuan saya sebetulnya bagus, cuman kalau sudah dialami berarti itu rusak untuk kita sendiri dan kedua untuk keluarga. Jadi kalau dipikirkan sama saya itu sebetulnya bukan jalan yang terbaik, tapi jalan yang buruk akibatnya yang untuk masa depannya. Alangkah baiknya kalau seandainya zaman sekarang mau mencari solusi jalan keluar, siapapun yang ada kesulitan itu jangan ngambil jalan yang buruk, jadi ngambil yang terbaik saja. 1000 kalipun kesulitan mungkin ada jalan keluarnya. Satu, dan kedua kita asal betul-betul minta sama yang Maha Kuasa. Insya Allah kita akan dikabul. Asal kita betul-betul percaya syariat yang didatangi sama kita. Dan kedua kita asalkan betul-betul prihatinya untuk cita-cita yang akan datang. Selanjutnya saya waktu saya mencari masalah untuk menebus masalah utang itu sama saya dialami. Ada yang menunjukin sama saya, katanya kalau betul Anda mau mencari dunia yang sekaligus dan besar, boleh silahkan asalkan mau. Bilang saya, maulah. Dia menceritakan jalan
keburukannya enggak, cuman diceritakannya yang bagusnya aja, yang manisnya. Berarti pada saat itu Abah lagi gelap mata. Lagi gelap mata. Pengen segera melunasin hutang. Dikarenakan gitu. kita panas, pikiran masalah yang utang, yang nagih utang sama saya. Iya. Ya malum lah waktu dulu tuh, entah bekas apalah. Manusia namanya juga sifat berubah lah. Gitu. Iya. Ya akhir-akhirnya saya terjun masalah itu. Datang satu Pak Kuncen, namanya di Banjar Patroman. Di sisi Wahangan tuh, laut itu laut di Banjar Patroman, di Serok namanya tuh. Ya di sungai lah. Oh, bukan di pantai, bukan? Bukan. Kalau Banjar Patroman. Banjar Patroman itu di Citarum. Oh, daerah Citarui. Citanduy. Citanduy. Ya pada akhirnya singkat cerita saya ngobrol-ngobrol sama Pak Kuncen, boleh silakan kalau betul-betul Anda mau, cuman namanya itu uang sekaligus ada tumbal. Ada penagihan. Apa penagihannya? Ya kita harus kawin sama Ipri. Kalau mau ke Ipri. Bilang saya, maulah. Itu saking kita kegelapannya. Pada akhirnya kita dilaksanakan, datang ke tempat, Kuncen udah anduk-anduk, udah persiapan saya juga udah siap. Ya, pada akhirnya tiba-tiba kita bedok batal dikarenakan minta tumbal. Jadi nggak mau lah gitu. Nggak mau saya dikarenakan saya bayar utang itu bukan nggak mau uang kotor, uang murni. Pada akhirnya kita gagal. Nah pada saat itu Abah ke Banjar Patroman itu jalan kaki atau naik mobil ke sananya? Naik mobil, cuman kalau kaum tempat itu jalan kaki dikarenakan dari kampung itu jauh. Nah itu Abah mendapat informasi tempat pesugihan seperti itu dari siapa? Teman. Oh, dari teman. Kalau temannya udah berhasil, udah pernah ke situ terus berhasil? Ya itu sesuatu rahasia dia. Rahasia. Kalau mau kata seperti kita boleh gini, bilang saya dikenakan lagi kegelapan. Ya maulah. Kita disingkat aja perjawaban, di mana alamatnya, diunjukin alamatnya, nggak diantar sama saya. Biasanya langsung mencari ongkos, kita berangkat ke sana. Ya alhamdulillah tempatnya ketemu, orangnya ketemu. Ya kita mau langsung mulai ritual ya. Barangkali gitu ya. Pada tahun berapa berarti Bah? Tahun 87. Tahun 87. 87. Udah barangkali ya, Iya. juga ya. Tahun 87. Kira-kira usia berapa tahun tuh 87, Pak? Pokoknya kita lahir tahun 56. 56. Berarti belum menikah ya, Bay? Ya udah. Oh, udah. Nikah tahun 82. Oh, 82. Kalau anak udah punya? Kalau anak sampai sekarang nggak punya, cuman anak adik yang dikubur sama saya. Anak angkat berarti. Ya, anak angkat. Ya. Ditinggal aja sama saya berapa bulan saya tuh mencari untuk pembayaran utang. Pada akhirnya saya mau, boleh silakan Pak, dikatakan saya banyak yang nagih utang. Nanti kalau kita datang dari sini mungkin datang yang mau nagih. Uang dari mana? Iya. Pada akhirnya kita dilaksanakan, udah dilaksanakan sama saya, kita harus kawin sama Ipri itu. Kalau boleh tahu itu siluman apa Pak, atau Ipri apa tuh? Itu Ipri ular. Oh, siluman ular. Siluman ular. Cuman kalau Kuncen udah manggil, Iya. jadi bukan ular datangnya, tapi istri yang cantik. Oh, seorang wanita Perempuan. yang cantik. Pas begitu kita mau tidur, sama. Masih manusia, cuman dilihat orang itu ular. Kita lagi bersetubuh dengan ular. Nah, kalau lokasi di sananya berupa gua kah atau batu atau apa di sana, Pak? Batu besar. Iya, batu besar. Cuman kalau udah datang ke situ, batu itu tidak ada. Yang dilihat apa sama Abah? Rumah. Tidak ada bandingnya tuh. Jadi diteretes sama emas. Oh, rumahnya Iya, emas. bahkan kita tidur itu sebetulnya bukan di batu, bukan di tanah, tapi
seperti hotel lah gitu. Wow. Masya Allah. Nah itu Nah, Abah Ngeri ya. pertama melihat bangunan rumah semegah dan semewah itu yang ada di benak pikiran apa itu kira-kiranya? itu yang dipikirin sama saya uang aja, Uang ya. Ya. uang aja. Berarti nggak ngebayangin itu berwujud ular enggak? Enggak. Yang penting wanita cantik Yang penting hajar aja kita gitu ya. Berhasil aja lah. Berhasil, gitu. ya. Dikarenakan panas sama utang. Nah ini Pak sebelumnya kan tadi Abah pernah bilang kuncinya kan mau ngasih pesugihan yang ada tumbalnya. Berarti ini ada pilihan kedua berarti ya? Pilihan kedua, Oh, Kalau- kalau yang sama Ipri berarti nggak ada kalau tumbalnya. yang itu mah kita nanti kalau kita umur 40 tahun dia mah dibagi dua, 20 tahun kita umur saya Di dunia gitu. di dunia, 20 tahun di umur Masa siluman. siluman alam goib. Nanti kalau udah pas 40 tahun itu baru mati Mati beneran gitu. beneran. Berarti umur kita ditarget, Ditarget kontrak umur. seumpamanya Mm-mm. umur kita masih ada 10 tahun berarti 5 tahun di dunia, 5 tahun di alam dia. Oh, berarti sama saja kita ngegadein umur Ya kita. iya itu. Ya. Nah, setelah kita nanti di alam dunia ini meninggal, kita ke alam percupangan berarti. Kepangan kita jadi ular. Waduh, jadi budak di sana. Iya. Jadi ular. Itu kan dia minta itu. Jadi mau dia betul-betul dikawin. Jadi dianggap suami gitulah. Kalau kita umpamanya punya anak sama dia berarti kalau dilihat sama orang lain mah biasa anak, tapi bukan, tapi ular. Itu sebetulnya. Jadi kita ngikuti ke alam dia. Mau ke bagong, mau ke monyet, mau ke iperi, mau ke apapun itu. Beda sama yang minta tumbal. Yang pertama. Ya, yang bayar tumbal mah apakah mau kita, apakah mau istri, apakah mau anak, apakah mau orang lain. Oh dikorbanin gitu ya. Dikorbanin. Nah, itu tumbal namanya. Oh jadi ya kalau yang pertama mah kan minta tumbal berarti orang lain. Ya, Kalau yang sama Ipri mah kita sama dengan ngegadein umur. umur. Oh. Itu. Jadi kalau kita umpamanya salianti dari itu sebetulnya jadi minta tumbal yang disayangi sama kita. Waduh. Pertamanya. Iya, Yang iya. paling disayang Iya, keluarga. apakah mau istri, apakah mau anak, boleh pilih mana. Nah, tapi kalau seumpamanya ini gini, Bah. Saya sayang sama tetangga gitu. Ya. Gimana tuh? Astaga, itu beda judul, itu beda judul Bang. Itu kalau sama Ditergini tetangga mah opini nggak bisa. abang. Jadi pertama pembukaan itu sama keluarga dulu. Atau kok kayak gini aja mungkin saya Nggak mungkin. selingkuh gitu. Ya. Terus menyayangi perempuan itu berarti bisa. Ya mungkin bisa saja. Wah, berarti Abang gimana tuh itu? Tetap aja kalau rasa sayang meskipun sama selingkuhannya aja yang jadikan tumbal, tapi korban perasaan. Iya. Karena tetap. sayangnya sama selingkuhan. Jadi- Abang jahat nih. Kalau dipikir-pikir jalan yang itu tidak ada baiknya. Alangkah baiknya kalau kita umpamanya betul-betul mencari dunia yang halal saja. Banyak yang halal juga asalkan kita betul-betul mau mencarinya. Betul. Satu dan kedua kita ini kan cuma hanya syariat. Iya. Tetap Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan. Iya. Jadi kalau kita seandainya ini ada orang pintar umpamanya didatangin, ini pasti berhasil, jangan. Ikhtiar mah harus. Iya, benar. Cuman hasil dan tidak itu bukan urusan saya. Betul. Satu dan kedua, kalau seandainya dimanapun ada yang kesulitan utang, datang aja sama yang tahu Ya mungkin jalan kalau- keluarnya. Insya Allah akan dikabulkan sama Yang Maha Kuasa. Jadi saya juga sebetulnya tuh singkat cerita saya nggak jadi. Nah itu ya kelanjutannya gimana Bah di waktu Pada pertama? akhirnya kita udah ke sana mentog, kesini mentog. Itu sebetulnya kalau mau jalan kotor harus kompromi dulu dengan keluarga. Oh. Apa sebabnya? Nanti besok lusa kalau kita celaka, kalau kita nggak dikasih tahu keluarga, itu susah juga. Jadi harus resmi dulu sama keluarga. Kalau sama keluarga ingin boleh, ya insya Allah kita kejadian. Tapi kalau kita sendiri tanpa musyawarah dengan keluarga, Iya. nggak jadi. Ini sama saya kalami. Nah, ini sepengalaman Abah kan katanya pernah tuh hampir mau Sama Ipri. pesugihan Ipri. Ya. Itu Gagalnya gimana gitu ya? cara
kan kalau kita mencari nafkah itu di dunia nyata, maksudnya kerja atau apa kan lumayan agak sulit. Nah kalau dengan IPRI lumayan sulit atau sulit banget? Kalau kita mau paling gampang, tapi kalau kita umpamanya gagal, pada akhirnya kita singkat cerita udah gagal, biasa batu lagi. Jadi batu lagi maksudnya? Batu lagi, biasa lagi. Nggak ada itu rumah yang agreng itu yang ditetes sama emas, uang setumpuk udah disediakan. Tapi tumbal tetap minta? Enggak. Kalau nggak kita kejadian mah enggak. Dikarenakan kalau gagal. misalkan cari yang halal, sulit dulu, nanti dapat hasilnya. Tapi kalau jalur pesugihan, senang dulu, nanti sulit. Nah itu sulitnya pahit. nanti. Nah itu cerita lengkap Abah waktu pas gagal pesugihan gimana tuh pas tadi ketemu sama Kuncen? Coba dilanjut aja dulu, Bah. Itu kan gagalnya itu kita sudah aja lah, kita nggak mau kalau begini mah jalannya. Dikarenakan kita sebetulnya satu masih kita mau hidup, dan kedua saya umpamanya kalau mau numbal sama keluarga saya, itu yang dibelanya itu keluarga. Jadi ada pertimbangan. Iya, gitu. Tapi ada perbedaan pada saat sebelum ketemu, sebelum ritual dan pada saat ritual. Kalau sebelum ritual penjelasannya kurang lengkap, pada saat bertemu dengan IPRI-nya dan ada tawar menawar seperti itu, nggak cocok sama bapak. Iya, gitu. Lebih baik mundur saja. Ya, pada akhirnya ya boleh silahkan, katanya kalau begitu mah bilang saya juga bilang dulu sama keluarga, enggak semaunya saya. Oh pantesan itu harus resmi dulu, izin dulu kalau masih ada orang tua, kalau nggak ada ya sama keluarga itu harus izin. Ini sebetulnya banyak yang gagal seperti ini kalau enggak kita musyawarah dengan keluarga. Nah kita dikarenakan kita tetap masih panas, kita mau bagaimana, dari mana kita bayar, ya Nekat gitu. nekat. Bilang dia boleh silahkan kalau begitu mah bagus katanya. Pura-pura sudah Ya musyawarah padahal belum. langsungnya kita dikasih wirid sama dia. Kuncen. Ya kita puasa seminggu. Di Banjar Ya. puasa ya. Itu nggak makan ngapa seminggu. Ya alhamdulillah pas kita tamat seminggu kita disuruh pulang. Wirid itu dikasih sama saya. Kita puasa alhamdulillah nggak batal. Pas datang ke rumah saya dilaksanakan. Ya entah dari mana perjalanannya, ada aja yang percaya tuh untuk permodalan. Ada yang ngasih aja gitu? Ada. Langsung kita tuh. Langsung aja entah dari mana saya juga. Padahal sama dia tuh cuman hanya satu lewat tuh ketemu. Ini katanya lagi kesulitan katanya permodalan ya. Ini pakai uang saya. Boleh jalankan. Ya alhamdulillah sampai saat ini kita utang kebayar, menolong orang ya alhamdulillah, bisa sedikit demi sedikit. Jadi kalau seandainya besok lusa dimanapun teman-teman siapapun yang mau perlu sama saya, oke, insya Allah kita siap untuk membantu. Cuman jangan ditarget kita bahkan berhasil, jangan. Kita Sama-sama juga mungkin gitu ya? minta sama yang kuasa. Atas perbiayaan saya nggak bisa narip. Tidak ada dari sananya saya disuruh sama guru juga, jangan. Dia juga udah diperhitungkan. Cuman cari uang ya mungkin harus mengeluarkan uang. Besar dan kecil itu urusan dia. Nah, Nah, jadi berarti Bah, seumpamanya penonton kami ya ada yang tertarik ingin pesugihan, berarti lewat apa bisa? Ya, jangan. jangan kalau masalah itu mah jangan sampai dimanapun berada. Jangan sampai seperti kita, dikarenakan sama saya pahit dan manis sama saya kalami. Mungkin kita di awal juga ini bukan bahan pembelajaran. Ini hanya kisah kelam Abah. Waktu dulu kita lagi kelilit Dan utang. pada akhirnya Abah berhasil dengan cara-cara ya yang lain. yang Gitu. alami gitu. Tapi pasti ada aja sih yang Iya. kepengen pasti. Ya, Jadi yang ibaratnya Abah ini sudah berhasil melewati ujian untuk pesugihan, Udah. tapi batal alhamdulillah. Nah, setelah melewati ujian itu dari Tuhan dan berhasil, alhamdulillah banyak yang ngasih modal, Ya. usaha, dan ternyata
hutang pun terbayar lunas. Terbayar, alhamdulillah sampai saat ini saya. Kalau boleh tahu tempat pesugihan di Banjarnya itu Pulau Majeti bukan? Kalau Di daerah lingkungan kalau bisa jangan Pulau kita Majeti. jangan disebutkan bang, nanti efeknya kan ke kita, nanti ada yang nanyain. Jadi itu disensor aja nggak apa-apa. Ya, ini sedang rame. Denny Sumargo situ sedang wawancara orang apa yang pernah di Pulau Majeti, dan alhamdulillah hidupnya itu sampai sekarang selalu diganggu sama jin, setan. Itu. Dan itu tantangannya, jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang apa rayuan setan ibaratnya gitu. Berarti lokasi Abah juga sama di Pulau Majeti. Lingkungan itu daerah situ. Berarti banyak berartinya. Iya. Dan banyak yang gagal, termasuk kakek yang nikahnya 86 kali ikut pesugihan di sana. Gagal. Dilempar sama jinnya. Ya, itu. Sampai beberapa kilometer karena memang sulit. Iya. Sulit sedang menjalaninya dan sulit juga ketika akan sudah berhasilnya. Dan yang didapat bukan kebahagiaan tentunya, tapi kesengsaraan. Kesengsaraan. Nah bang, ini satu mungkin yang saya penasaran dari tadi, mungkin teman-teman juga yang lihat penasaran juga. Nah itu Abah waktu pas mau ritual itu Abah sempat lihat iprinya nggak, rupanya kayak gimana, pakaian seksi atau misalkan telanjang? Seksi. Nah Pakai ini seksi. Mulusnya Seksi kayak sebetulnya gimana? mulu. Pokoknya saya udah beberapa puluh tahun dimanapun juga, saya udah kemana-mana kita keliling, baru lah seperti itu perempuan. Waduh, menorenya bikin menggoda gitu Bah. Ya, siapa orangnya yang nggak kegoda? Nah ini maksudnya gini, coba Abah gambarkan nih, pas Abah pertama ketemu, pas lihat tuh iprinya kan pasti di rumah. Kan begini, pas begitu Kuncen udah anduk-anduk, udah dipanggil, langsung rumah datangnya. Jadi bukan batu. Kita kan duduk di batu. Di batu tuh besar amat tuh. Berdua sama Kuncen. Kok kenapa tiba-tiba kita bukan di dekat batu, bukan di tanah, rumah aja langsung. Perempuan udah ada di kamar. Waduh, Ada berapa itu, Bang? Cuma satu. Cantiknya secantik artis bukan Pak? Artis mah nggak cantik. Oh cantik kalah. Jadi pada saat ada wanita cantik muncul, Bapak langsung berdiri. Dia langsung kita mau berdiri kaget gitu. kaget. Cuman kalau udah dilihat, dia udah tidur, udah seksi amat. udah terlentang. Iya. Itu pakaiannya pakai BH aja Cuman BH sama selempak aja. selempak. Waduh. Bukan pakaian kerajaan Bukan. zaman dulu, pakai Bukan. mahkota seperti itu. Pokoknya cantik aja lah. Seksi. Siapa yang nggak menggoda gitu, cantiknya seperti itu. Dan Nah. seksinya minta ampun. Nah itu berarti sesudah Abah lihat seperti itu, Kuncen kan udah hilang berarti. Kuncen mah apa nungguin? Nungguin di situ, di tempat itu, cuman Abang udah masuk- dipanggil, ini katanya cek bahasa Sunda, iya jodoh anjeun, ayeuna geura datang ka dieu, geura panggihan. Dah, Nah, ki. setelah si wanita tersebut menampakkan diri, pernah nggak mengucapkan ngobrol dengan Bapak? Ayo begitu? Mas gitu gimana gitu. Pokoknya dia merayu aja langsung, ngejak tidur. Kalau boleh Pas tahu begitu rayuannya kita gimana, mau bersetubuh, kita ingat astagfirullahaladzim, langsung Hilang. Oh. Betul-betul hilang, bukan hilang amarah aja, jadi. biasa lagi, Ke batu lagi. batu lagi. Rumah itu yang mewah itu tidak ada sama sekali, seperti tadi aja pertama. Berarti tidak boleh menyebut asma Allah berarti. Jangan kalau masalah itu. Alhamdulillah. Berarti itu Abah secara tidak langsung diselamatkan ya. Ya diselamatkan syariatnya sama itu, berarti kita jangan terjerumus masalah jalan yang itu. Jalan yang terbaik juga banyak. Iya. Ya kita alhamdulillah Pak Kuncen itu dia menjalankan sama kita, dikarenakan kita betul-betul menjeritnya supaya kita ketolong untuk pembayaran utang. Yang utang biasanya sama saya menagih suka marah, suka pas begitu datang ke rumah nggak biasa-biasa aja. Baik. Ya nanti ajalah kalau kita udah rezeki, kita juga lagi ikhtiar entah kapan, cuman saya tidak bisa menjanjikan. Kalau kita sudah berhasil langsung kita dikasih, entah sekaligus entah dicicil. Ya bilang dia ya alhamdulillah. Ya kita langsung kita udah tamat puasa, kita disuruh pulang. Pas datang ke rumah bilang istri, Kak katanya udah dua kali ke rumah katanya. Yang nagih. Bukan nanyain ya mau ngapain, katanya cenah mau
butuh permodalan. Ada modal sedikit mah untuk menjalankan, boleh-boleh aja kalau mau dipakai mah. Oh, alhamdulillah. Mau digenti udah ada, nggak mau dia. Ada Udah jalan katanya berarti. itu milik Buat kamu. kamu aja gitu ya. Utang alhamdulillah kebayar. Ya waktu itu kalau sekarang mah mungkin kita utang 700 jutaan. Masya Allah. Kalau waktu dulu. sekarang gitu. Waktu sekarang 700 juta. 700 juta. Kalau zaman dulu mah mungkin Itu waktu dulu waktu togel saya keganggunya. oh, dapat hutang gara-gara main togel. Sekarang berarti Yang kuponnya slot ya? tuh, yang 1.000 satu kuponnya tuh. Waktu dulu. Iya. Ya, masuknya kan permainan judi. Iya. Kalau zaman sekarang judi online. Banyak tuh teman-teman yang rusak seperti itu. Nah, Bah, ini kan dengar-dengar Abah juga sering sekali kedatangan para tamu-tamu yang mempunyai hajat, entah itu orang yang kesusahan, entah itu orang yang kesulitan hutang juga, dan katanya Abah juga bisa mencarikan jalan keluar. Nah, mungkin mekanismenya seperti Abah, barangkali nanti penonton ada yang pingin bertemu dengan Abah. Nah, gitu misalkan apakah sama Abah dikasih uang, apa dikasih syariat atau gimana? Mungkin Abah bisa terangkan dan Kalau mungkin yang sudah datang ke rumah, ya. yang mau usaha lancar lagi, yang mau hajatan, itu cuman kalau mau hajatan cuman hanya dipinta uang aja 100.000 sama saya. Oh. Nanti kalau udah dikerjain sama saya baru dikasih lagi untuk bibit. Oh. Langsung masuk kotak Oh, hajatan. pabeasan. Ya, pabeasan namanya. Ya, cuman begini, mau matang apakah mau yang mentah? Kalau mau matang berarti kita yang ngerjakan. Dia cuman hanya duduk manis. Kalau mau yang mentah berarti dia yang mengerjakan, dikasih sama saya wiridnya gitu. Boleh itu siapapun yang mau keperluan sama saya ya boleh-boleh aja. Berarti dikasih uang penarik gitu ya. Kasih uang penari. Syariatnya Ya. mancing. Kalau yang hajatan, kalau umpamanya yang jualan bangkrut, mau bangkit lagi, atau umpamanya yang kita mau berantakan sama istrinya, ya insya Allah lah apapun juga. Yang sudah datang ke sini udah macam-macam. Kalau untuk alamat Abah boleh sebutkan, Bah? Ya boleh saja. Di mana boleh Abah sebutkan? Desa Kalapa II, Iya. Kecamatan Lemahsugi, Kabupaten Majalengka. Ya, dengan Abah Tarma berarti. Ya, itu udah pada tahu di Telaga, di Bantarujeg, udah pada tahu. Cuman kalau mau ke alamat saya yang paling gampang, langsung aja datang ke Kecamatan Bantarujeg. Dari manapun juga. Oh iya ketemu. Kalau daerah Pakidulan, daerah Cikijing, Telaga. Nah, dari Telaga nanyain jurusan Bantarujeg mana. Nah, dari Bantarujeg nanyain lagi jurusan Desa Kalapa II. Depan masjid, berhenti, saya belakang masjid, belakang balai desa. Desa Kalapa II, RT 5, RW 2. Ya, Itu alamat saya. Pemahat batu di sini. Ya. Iya, benar. Bapak siapa yang suka bikin? Ya udah, Bah, terima kasih atas kisahnya. Mudah-mudahan kita dan semua penonton bisa mengambil hikmah dari kisah Abah ini. Jangan ikut tergiur dengan hal-hal pesugihan atau hal-hal berhubungan dengan hal gaib. Itu pasti ada konsekuensinya. Ya, Tidak ada orang yang berhasil 100% tidak ada. dan ujung-ujungnya pasti ada hal buruk yang akan menimpa. Dan alhamdulillah Abah sempat mengalami hal seperti itu, dan pada akhirnya dengan cara jalan Allah lah beliau bisa menuntaskan segala urusannya. Mudah-mudahan Abah selalu sehat ya, Abah ya. Amin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi.